GMM itu giling cuman paling 30-40% saja, Pak. Yang lain rekreasi kemana-mana karena apa? GMM tidak mau kompetisi dan GMM tidak mau diskusi dengan petaninya atau GMM tidak mau terbuka kepada petaninya yang manajemen sekarang ini dibanding manajemen yang pertama dan yang kedua dulu. Sehingga relatif GMM tidak mempedulikan petaninya. Sehingga petani ini kan kesabaran petani atau kekuatan petani itu kan terbatas lah. Kalau di situ yang dulu pemilik pabrik itu pabrik dianggap rumah kita sendiri, pabrik itu dianggap adalah milik petani, merasa sense of belonging atau sense of responsibility. Tapi sekarang ini petani ke GMM aja disapa atau tidak, malah masuk kantor aja nggak boleh kok, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyongsong pilkada serentak se-Indonesia, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh petani di Kabupaten Blora, yaitu Bapak Anton Sudibjo. Beliau adalah Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia APTRI Blora. Apa kabar Pak Anton? Alhamdulillah, baik, sehat, seger waras, Pak Bambang. Baik. Pak Anton ini pernah menjadi anggota DPR di Kabupaten Blora, aktif sebagai petani mandiri dengan sistem pertanian organik, dan masih menjadi Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat APTRI di Blora. Nah, Pak Anton bisa mulai cerita perjalanannya sebagai petani, sebagai politisi, dan sampai sekarang masih memimpin Asosiasi Petani Tebu. Silakan Pak Anton. Ya, Bapak, bahwa kami pernah ikut terjun ke legislatif di tahun 2004-2009 lewat Partai Kebangkitan Bangsa pada waktu itu. Dan akhirnya setelah resign dari politik, kami untuk menekuni di bidang pertanian. Jadi awal-awalnya kami bertani, dimulai dari tanaman-tanaman hortikultura, tanaman semusim, ada ketela, ada padi, ada tebu. Dimulai pertebuan di tahun 2009, kami berangkat dari 1-2 hektar. Nah, setelah kami resign dari politik, karena tidak berpolitik lagi, kami memang menekuni di bidang pertanian khususnya tebu itu, yang pada waktu itu Blora baru tumbuh. Jadi petani-petani tebu ini belum signifikan, belum banyak. Tapi setelah ada rencana pembukaan pabrik GMM, Gendis Multimanis, yang akan didirikan pada waktu itu gubernurnya Pak Bibit Waluyo, terus dia juga mendukung bupatinya Pak Koko. Kebetulan pembangunan pabrik itu digaungkan, akhirnya kami menekuni pertanian tebu sejak 2009 hingga sampai sekarang ini, ya sudah sampai 2024, ya sudah warak Pak jadi petani tebu. Tapi intinya
ada manis atau pahitnya atau suka dukanya menjadi tebu itu. Jadi perkembangan asal muasal berdirinya kenapa Blora dipilih itu kan juga support dari Pak Jenderal Bibit Waluyo sebagai Gubernur Jawa Tengah, karena Blora ini memang negara yang miskin pada waktu itu adalah nomor 32 dari 35 kabupaten, maka intensivitas Pak Bibit untuk memajukan Kabupaten Blora harus ada pabrik inilah. Harapan dulu Jenderal Bibit adalah sampai 19 kali kunjungan ke Blora untuk pabrik itu bisa berdiri dan bisa membantu perekonomian warga Blora. Dan ternyata itu menjadi kenyataan, Bapak, bahwa IMM adalah sebetulnya merupakan salah satu sentral ekonomi Kabupaten Blora yang bernaung di Blora Barat, membawai 4 penyangga kota, Ngawen, Japah, Todanan, Kunduran. Dan itu perputaran keuangannya dulu sejak awal didirikan, perputaran transaksi tebu rakyat ke pabrik itu hampir 470 miliar dalam satu musim panen, Bapak. Ini yang makanya ini sangat potensial. Jadi Blora ini dengan adanya pabrik GMM adalah sangat luar biasa. Hanya potensi ini yang harusnya dari berbagai stakeholder harus dibangkitkan kembali supaya ini menjadi sektor ekonomi real akar rumput yang bisa menggerakkan perekonomian di Kabupaten Blora. Saya kira begitu. Mungkin bisa dimulai begini, Pak. Jadi sebelum ada GMM, itu berapa luasan tanaman tebu di Blora, dan setelah ada pabrik berkembang menjadi berapa, dan sampai saat ini sudah berapa hektar luasan tanaman tebu di Blora, Pak? Awal-awal sebelum pabrik berdiri sekitar 200 sampai 300-an hektar itu petani-petani Asabi Kunal Awalun atau awal-awalnya, Pak. Setelah ada pabrik itu berkembang menjadi dari Dinas Pertanian, pabrik akan didirikan menjadi 600 berapa lebih. Akhirnya itu dibuat semacam slogan ayo nandur tebu, dan warga masyarakat Blora karena antusiasnya akan didirikan pabrik itu sosialisasi sampai 16 kecamatan. Dari kecamatan itu disosialisasi akhirnya bisa mencapai di atas 2.000 hektar pada awal-awal akan berdiri pabrik di Blora itu. Nah, perkembangan berlanjut itu akhirnya Blora itu unik. Jadi kota-kota lain tidak tertarik menanam tebu, tapi Blora itu walaupun ya jatuh bangun tidak selalu menguntungkan, tapi perkembangan pertanian Blora di tebu itu selalu berkembang, banyak bertambah dan bertambah dari 2.000, 3.000 sampai sekarang itu bisa mencapai 5.000 sampai 6.000 hektar di Kabupaten Blora, Pak Bambang. Pak Anton, itu pabrik gendis multimanis itu didesain untuk bisa kapasitas berapa hektar tebu bisa masuk ke situ? Awal-awalnya untuk awal dimulai dari 4.000 TCD, artinya bahwa sehari giling itu 4.000 ton, harapannya begitu, Pak. Jadi didesain sebenarnya bisa untuk kurang lebih antara 4.000 sampai 5.000 hektar. Dan nanti sebetulnya pengembangan desain awal pada waktu dilakukan oleh Direktur Utama dulu dan Pak Bibit Waluyo, Pak Kamajaya, itu didesain nanti bisa berkembang 6.000 bahkan 10.000 TCD, artinya nanti akan menampung di atas 10.000 hektar. Targetnya begitu. Hanya sesuatu dan lain hal, ya gula atau pertebuan ini kan masalah politik Pak Bambang. Jadi artinya ya kebijakan politik berpihak kemana apabila tidak pintar bermain, akhirnya ya walaupun itu baik, walaupun itu ideal, ya bisa juga akan menjadi korban, karena gula seperti termasuk beras itu kan memang nggak bisa dilepaskan dari
politik begitu, Pak Bambang. Nah, sekarang dalam praktek dari 5.000 sampai 6.000 hektar tanaman tebu di Blora ini, berapa yang bisa digiling atau diselesaikan di PT GMM? Pada waktu awal-awal, orang Blora itu kan orang yang paling manut sih, Pak. Jadi orang yang paling patuh, paling taat, dan paling loyal lah. Monoloyalitasnya itu tinggi. Asalkan ya diapresiasi, diakomodasi, diperhatikan. Semuanya dulu petani Blora masuk ke GMM semua, tebu petani kita itu. Dan bahkan kita bisa menarik petani Rembang, petani Jawa Timur, petani dari Ngawi, petani Sragen, petani Pati, petani Kudus, kita tarik masukkan ke Blora karena memang warganya kompak, petaninya kompak, dan bangga bahwa pabrik GMM itu harus hebat, harus nomor paket, jangan kalah dengan pabrik-pabrik yang lain lah pada waktu itu. Nah, karena antara pemilik pabrik, manajemen pabrik, petani, dan karyawan itu bersatu, semuanya diajarkan keterbukaan, Pak Bambang. Jadi ada apapun dirembuk, yang penting bagaimana petani tetap bisa sukses, petani tetap tidak rugi, petani bisa sustainable, petani bisa melanjutkan bertani dan tidak rugi. Ini bagaimana caranya? Direktur utama itu Pak Lika Majaya sampai mengajarkan atau memberikan saran. Di samping memberikan pinjaman kepada petani, beliaunya juga memberi jaminan 8 kepada petaninya. Jadi petani itu nggak ada ragu-ragu lagi untuk menanam tebu. Makanya pada waktu itu berapa tebu pun akan digiling dan masuk pabrik pada waktu itu. Hingga dilanjutkan kedua pada waktu masanya Pak Rahmat Pambudi dan dimiliki PT Pandu. Itu dulu yang PT Pandu itu miliknya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo pernah memiliki pabrik GMM itu. Dan pada waktu itu rupa-rupanya mencapai rendemen itu 2 digit. Hampir tembus 2 digit. 9, berapa. Disinilah puncak emas bahwa Blora menjadi kiblat pergulanan nasional. Jadi orang-orang gula holding se-Indonesia itu gurunya di GMM. Kembali lagi karena masalah politik, masalah kebijakan. Akhirnya walaupun ini mencapai pucuk prestasi, akhirnya terjadi pergantian manajemen, di mana Pak Prabowo-nya menjual, pabriknya dijual sahamnya, akhirnya diganti diambil oleh Mandiri Pangan Sejahtera dan Bulog, tapi selanjutnya bukan semakin tambah maju, tapi semakin tambah menurun sampai tahun ini, Pak Bambang. Faktanya begitu. Ya, baik. Ya, baik. Nah, sekarang itu dari luasan yang ada tanaman tebu di Blora itu berapa persen atau berapa jumlahnya yang digiling di GMM, Pak? GMM itu giling cuman paling 30 sampai 40%-nya saja, Pak. Yang lain rekreasi kemana-mana karena apa? GMM tidak mau kompetisi dan GMM tidak mau diskusi dengan petaninya atau GMM tidak mau terbuka kepada petaninya yang manajemen sekarang ini dibanding manajemen yang pertama dan kedua dulu. Sehingga relatif GMM tidak mempedulikan petaninya. Sehingga petani ini kan kesabaran petani atau kekuatan petani itu kan terbatas lah. Kalau di situ yang dulu pemilik pabrik itu pabrik dianggap rumah kita sendiri, pabrik itu dianggap adalah milik petani, merasa sense of belonging atau sense of responsibility. Tapi sekarang ini petani ke GMM aja disapa atau tidak, malah masuk kantor aja nggak boleh kok, Pak. Ini saya yang pengurus APTRI gitu loh. Artinya ekstrim sekali manajemen ini. Saya nggak tahu kenapa kok demikian. Tapi artinya kalau begini caranya, saya khawatir bahwa pabrik yang sangat luar biasa bagus atau pabrik dibangun pasca modern, dari postmodern dengan teknologi canggih ini akan menjadi besi tua karena apa? Tidak didukung oleh petani di Kabupaten Blora.
Nah, saat inilah sebetulnya stakeholder yang ada di Blora, termasuk Pak Bupati atau termasuk politisi-politisinya, ini harus mikirkan GMM ini aset ekonomi yang luar biasa. Petaninya kan mandiri di GMM itu. Modal sendiri, duit punya sendiri, tidak dipinjami oleh pabrik. Pabriknya bayarnya sak senengnya dewe, kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang sesasi. Itu petani masih loyal dengan GMM karena apa? GMM itu merasakan bagian hidup dari petani Blora. Jadi kalau GMM itu tidak maju, petani itu sebetulnya menangis lah. Hanya sekarang ini pemerintah harusnya di era Pak Prabowo ini yang didukung masyarakat Blora hampir 66%. Mudah-mudahan pada waktu dimiliki Pak Prabowo, pabrik GMM bisa mencapai hampir tembus 2 digit dan menjadi kiblat pergulaan. Ini bisa diambil Pak Prabowo lagi sehingga manajemen yang tidak pro rakyat, tidak pro petani ini jangan diberi panggung sehingga nanti akan merugikan, baik itu merugikan petani dan merugikan pemerintah yang akan mensejahterakan warga masyarakatnya, Pak Bambang gitu. Nah, kalau yang diambil atau digiling di GMM 30-40% dari seluruh produksi tebu di Blora, itu yang lainnya dikirim kemana, Pak Anton? Ya ada yang kita kirim ke Tersono Baru, Jawa Barat, kita kirim ke Trangkil, kita kirim ke Pakis, kita kirim ke KTM, kita kirim ke Rejagung, kita kirim ke Banaran, kita kirim ke Gempol Kerep. Ya mana saja yang berani membeli tinggi. Kita ini kan juga punya jaringan, punya kalkulasi, Pak. Jadi kalau bertani ini hanya di sini sesukanya sendiri, artinya tidak diperhatikan, tidak diapresiasi. Sampai sekarang ini loh sudah akan giling seperti ini. Komunikasi antara pabrik dan petani belum berjalan, tidak ada. Saya juga heran kenapa kok demikian, sedangkan sudah nggak modali petani, nggak memberi pupuk petani, nggak memberi minjami bibit petani. Dia kok ya kebunnya juga tidak banyak. Wong GMM itu paling-paling punya berapa puluh hektar kebun. Artinya di sini bahwa yang memimpin GMM ke depan itu harus yang tahu tebu, tahu pertanian, tahu budidaya. Sehingga apa? Sosiologi dan psikologi petani dikuasai oleh manajemen. Sehingga bersatunya petani, karyawan, dan manajemen pabrik ini akan menjadikan output yang bagus. Wong dulu sudah pernah mencapai rendemen hampir 2 digit dan sehari bisa menggiling 3.000 sampai 4.000 TCD, artinya 500 truk lebih masuk ke Blora. Sekarang ini ya tidak ada, reganya rendah, ya kadang-kadang akan giling 400 truk aja ya harus nunggu 3-4 hari baru dapat giling. Begitu pengalaman yang terjadi. Nah, itu kalau dijual atau digiling di pabrik yang jauh-jauh dari Blora, itu apakah masih hitungannya masih menguntungkan bagi petani Blora? Kan ongkos angkutnya mahal. Ya, ongkos angkutnya mahal kan kita akan menjadikan perjanjian terlebih dahulu, Pak, dengan pabrik-pabrik itu. Contoh dengan Trangkil Pati. Kalau GMM cuma membeli 65, katanya sudah membeli tinggi karena katanya aturan-aturan itu. Lah, Trangkil itu berani membeli 78, bisa membeli 75 kok. Kita selisih angkutannya kan paling-paling kan cuma 3 sampai 4.000. Lah kita dapat tambahan 10.000 sampai 11.000, artinya satu truk itu selisihnya dijual ke GMM dan dijual ke Trangkil itu ada 500 sampai 7.000, Pak. Lah kalau kita punya 1.000 truk, lah sudah kali berapa? Ini kan untungnya petani. Petani bisa untung, bisa berkembang dari keuntungan itu. Jadi artinya apa? Pabrik ini harus berpikir bareng-bareng, jangan memotret dari sisi diatlog, tapi juga harus dari sisi petani. Bagaimana petani kuat bertahan, kuat mempertahankan diri dan bisa memasok pabrik, menjadi penyangga pabrik. Karena apa? Yang menjadi kekuatan pabrik gula itu adalah petani dan tanaman tebu yang ada di lahan petani. Gitu loh maksudnya itu. Nah, dengan situasi seperti ini, Pak, apakah petani tebu masih bersemangat sehingga lahan tebu ke depan masih akan
berkembang lebih luas, bisa mencapai 10.000 tadi, seperti apa Pak? Petani Blora itu kan petani bancik batu, Pak. Jadi petani yang mau menderita. Jadi rugi seperti apapun karena mungkin tidak ada pilihan ya. Jadi mau tidak mau sekarang ini orang menanam tebu semakin banyak. Hanya orang yang bisa memikir dan bisa menghitung, mengkalkulasi ini mulai tidak bernafsu gitu loh. Oh, jadi artinya tapi pertanian tebu di Blora sangat luar biasa karena pabrik-pabrik di sekitar kan juga banyak. Ini kan informasinya Pak Kamajaya juga akan membangun pabrik di Rembang, akan membangun pabrik di Cepu, dan dia akan membawa bapak angkat membina mengedukasi petani. Permintaan kita itu Blora itu potensial banget di tebu. Lahan hutannya sangat luar biasa dan produktivitas di Blora itu menjadi rebutan pabrik-pabrik lain karena apa? Tipologi iklim di Blora itu sangat cocok ditanami tebu. Kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali, ini menjadikan protas atau rendemen di dalam tebu itu menjadi tinggi. Makanya pabrik-pabrik lain akan ngejar. Jadi seperti saya ini sudah banyak, ada 4-5 pabrik untuk minta tebu saya, Pak. Nah, kami itu juga pengen, ya GMM ini loh, GMM ini kebanggaan kita yang bisa Blora ini nanti bisa dicarikan pimpinan yang betul-betul ngerti tentang pertebuan dan pergulaan sehingga pabrik itu akan berfungsi maksimal gitu, Pak Bambang. Iya, ya. Kemudian potensi di lahan hutan untuk tanaman tebu. Ini apa sudah dimulai atau baru rencana, Pak? Oh, sudah mulai, Pak. Ini yang namanya ATR perhutani sekarang ini malah getol untuk menanam tebu. Jadi lahan perhutani dibuka. Jadi yang nanam perhutani sendiri dengan cara ATR gitu loh. Tebu, jadi tebu perhutani. Jadi ini langsung kerjasama dengan pabrik. Jadi di Blora ini sangat luar biasa. Lebih-lebih lahan KHDPK yang luasnya hampir mencapai ratusan ribu hektar itu nanti kalau ini nanti bisa ditanami tebu dan diizinkan sebagaimana perhutani sekarang mulai menanam, akhirnya saya yakin bahwa Blora akan menjadi sumber pangan lah. Menjadi sumber pangan apa saja, ya tidak hanya tebu, tapi tebu akan potensial karena mutu dan kualitas tanah di Blora sangat luar biasa karena tanah Blora mengandung kapur, kapurnya tinggi dan tebu itu kan juga butuh kapur. Iya. Nah, Pak Anton, ini apakah pemerintah kabupaten tidak bisa menjadi jembatan antara pabrik GMM yang dibanggakan dan didukung di Blora itu dengan kepentingan para petani? Kemarin kami sudah menghadap ke Bulog, sudah ketemu Pak Bayu Krisnamukti. Maka kami kan usul pada panjenengan kalau Pak Bayu Krisnamukti itu dipanggil, Pak Bupati juga dipanggil, nanti Pak Bibit dipanggil untuk mendiskusikan bahwa Blora ini kan potensial, tinggal mulai saja, asalkan yang megang itu yang ahli, karena idza wusida amru ila ghairi ahlihi bang takdir isaah. Sesuatu yang dipegang bukan ahlinya rusak pokoknya, Pak. Nah, untuk itu saya yakin pemerintah nanti harusnya ya karena mungkin Pak Bupati belum saja. Jadi Pak Bupati kan mungkin mohon maaf untuk mengusulkan pabrik etanol ini kan kurang begitu wong tebunya saja belum maksimal dikelola kok. Lah harga etanol itu kan murah, Pak. Harga tetes molasis itu kan murah. Nah, tebu kan harganya bisa tinggi. Lah kalau dibuat tetes nanti artinya kan petaninya menjadi nggak berminat untuk nanam tebu karena apa? Harganya murah. Ini kan tidak nyambung. Jadi seakan-akan petani tebu itu ya harus tebu ya gula outputnya. Molasis itu harganya lebih murah. Wong kita itu kalau kirim di Trangkil itu kita setiap 1 kilo gula itu molasisnya kita diberi 3 kilo. Artinya kan harganya tidak ada. Jadi molasis perlu tapi tebunya dulu dong dimaksimalkan sehingga nyambung bahwa karena sudah melimpahnya gula, melimpahnya molasis ini baru dibuatkan pabrik. Nah sekarang ini kan kita ini wong ngelola tebunya aja, giling aja,
sehari baru dapat 100-200 truk kok akan ngelola molasis, lah bareng ngedeke molasis, nggak membuat pabrik gula. Sedangkan itu kan desain untuk pabrik gula gitu loh. Ya, baik. Nah, Pak Anton, ini kan di semua daerah termasuk Ya. Blora kan akan ada pemilihan kepala daerah. Nah, bagi para petani tebu itu figur seperti apa yang diinginkan untuk menjadi pemimpin di Blora ini? Ya, Blora ini kan sebenarnya plankin ya, masih perawan. Jadi artinya orangnya lugu-lugu. Sumber daya alamnya luar biasa. Tapi belum dikelola dengan maksimal saja, Pak Bambang. Jadi ya kita berharaplah nanti yang mimpin Blora itu orang yang benar-benar memperhatikan petani. Blora ini ibaratnya naga yang sedang tidur belum dibangkitkan, potensinya luar biasa, hanya belum ada pawang atau empu yang betul-betul membangkitkan bagaimana potensi Blora ini nanti bisa dilola. Jatinya nomor 1, lahannya amat luas, tandur tebu yo hebat luar biasa, loh minyaknya yo banyak. Ini kan sebetulnya pimpinan untuk Blora ini kan sebetulnya mudah sih untuk yang penting anggere nanti bela petani, pro petani, nyejahterakan petani. Saya yakin karena mayoritas masyarakat yang paling banyak di Blora itu kan petani. Sejahtera petani, selesai semuanya. Bahwa petani akan mengikuti pemimpin. Wong Blora lugu-lugu ya Pak Bambang. Ya, kalau menurut pengamatan Pak Anton ya, tentu selain petahana masih bisa maju lagi, apakah ada nama-nama yang potensial yang bisa memimpin seperti yang diidealkan Pak Anton tadi? Ya, itu yang rodo gerakannya sangat luar biasa kan Pak Kesman itu, teman kita yang itu kok. Itu dia kan punya idealisme, tapi kan kita tidak cukup untuk idealisme tok, tapi ya paling enggak kalau memang langkah-langkah seperti itu nanti juga dimiliki orang lain, bahwa memperhatikan masyarakat itu kan perlu. Jadi kan mungkin nanti ada putrane Pak Kokok katanya itu juga akan maju, terus Mas Aan dari Cepu itu kan banyak. Tapi kan petahana juga cukup luar biasa. Saat ini kan pembangunan di Blora juga baik, tapi intinya nanti ada potensi-potensi ini yang belum dimaksimalkan, kembali kepada GMM. Saya yakin Pak Arief itu nanti harusnya bisa intervensi manakala pimpinan di GMM itu nanti tidak pro petani, ya harus ditegur gitu loh Pak. Nah ini kelihatannya Pak Bupati belum sampai ke situ, entah karena mungkin masih banyak yang dipikir atau apa. Tapi kalau kita baca bahwa 470 triliun perputaran setiap panen ini adalah ekonomi yang sangat luar biasa, itu 1/4 dari APBD Blora kan Pak Bambang. Itu baru transaksi tebu dari rakyat ke pabrik, belum dari kendaraannya, dari multiplier efek yang lain. Jadi artinya ya nanti bagi pemimpin Blora ke depan ya ekonomi potensial dan potensi-potensi untuk mengembangkan ekonomi akar rumput ini ya harus dilirik. GMM adalah salah satu yang sekarang ini sangat potensial untuk dibicarakan gitu loh. Momennya pas gitu loh. Syukur bisa dibeli PT Pandu lagi yang rendemennya bisa mencapai 2 digit lah. Nanti kan kita bisa menghadap Pak Prabowo. Iki kenapa dulu dipimpin orang-orang jenengan bisa bagus, sekarang seperti ini malah rendemennya saya anjlok malah di bawah 7, kan malu Pak. Kita itu sebagai petani ya isin gitu loh Pak Bambang. Iya. Itu memang unik Pak ya. Jadi rendemen bisa berubah-ubah itu kenapa? Ya kan gini Pak, semuanya kan ada pengawasannya, ada keilmuannya. Lah kalau petani itu harganya digawe sak senenge dhewe, harganya tidak diapresiasi. Ya kan ngopeni tebunya kan nggak maksimal. Nah, artinya kalau memang kita itu dihargai, hargane baik, mupuke kendel, ngleteke wani, ngulute wani, akhirnya apa? Yang menjadikan rendemen tinggi itu gula yang terkandung di sawah dalam kandungan tebu.
tidak akan ada yang namanya daduk, pucuk, bung, setelah selamper itu menghasilkan gula. Nah, bagi kalau memang kita tidak dihargai dengan baik, tidak diapresiasi dengan baik, kan ya kita ngelolanya mau gue. Kira-kira tebu yang baik, ya kita jual harga yang baik, tebu yang jelek ya diberikan itu. Kalau tebunya jelek kan rendemnya pasti. Jadi petani itu juga sudah pinter kok. Kalau diapii, oh, kepala aja loh Pak kita berikan kok. Petani itu begitu. Tapi dipermainkan terus kan ya nggak betah Pak. Kalau kami yang sekelas petani kami nyebut jumlah yang lain, nah pasti terkoso Pak itu. Luar biasa Pak Anton. Nah terakhir Pak Anton, apa yang bisa disarankan kepada masyarakat Blora supaya memilih pimpinan yang tepat, yang ideal, yang tadi yang ngerti, yang mau menjadi jembatan antara petani tebu dengan pabrik dan sebagainya lah, kira-kira membantu petani. Itu apa saran untuk masyarakat? Masyarakat tidaklah harus bersatu, masyarakat harus mulai cerdas, mulai menggunakan pemikirannya, jangan cuma mau dimanfaatkan, tapi juga cari pemimpin yang mau berbagi. Cari pemimpin yang saling take and give, memberi dan menerima. Bahwa pemimpin ini harus mengarahkan kita, tapi setelah kita berikan amanah, hendaknya juga tahu dengan kita. Istilahnya ing ngarsa mumpuk bondo, ing madya mangkun wanita, tuturi hantropati karo hanjidali. Tapi ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Maksudnya begitu Pak Bambang. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Anton Sudibyo, Ketua APTRI Kabupaten Blora, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Mudah-mudahan harapan Pak Anton tercapai. Amin. Pabrik GMN kembali bisa dibanggakan petani tebu Blora, mendapat pimpinan Blora ke depan yang mengerti kepentingan para petani, terutama para petani tebu. Sekali lagi terima kasih Pak Anton. Oke, sami-sami Pak Bambang, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.